Carita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan tenda yang berdiri di tengah lebatnya leuweung. Namun suasana mencekam langsung terasa karena semua penghuni tenda itu ditemukan tewas dengan organ tubuh yang berhamburan, seolah-olah tubuh mereka telah dicabik-cabik oleh binatang buas. Kemudian adegan pun berpindah dengan memperlihatkan seorang serif cantik bernama Maddie. Ini si sayangku. Sedikit info, jadi ayah Maddie dulunya merupakan tentara yang pernah bertugas di Vietnam, tapi sayang ayahnya meninggal saat Maddie masih kecil. Meski begitu, pengorbanan sang ayah yang mempertaruhkan nyawa demi melindungi putri tercinta membuat beliau dikenang sebagai pahlawan sejati oleh penduduk desa. Bahkan saat warga berbicara tentang dirinya, sosok ayah Maddie terasa seolah masih hidup dan hadir di antara mereka. Kemudian adegan berpindah dengan memperlihatkan seorang pria bernama Smithy. Kala itu beliau sedang berburu bersama anjing kesayangannya di tengah hutan. Namun saat mau mengecek jebakan yang dipasangnya, ia mendengar suara sesuatu yang mulai mendekat, berbarengan dengan si anjing yang terus menggonggong. Dan saat beliau melihat ke arah belakang, tiba-tiba lantas Smithy langsung menemui Maddie untuk menceritakan apa yang baru saja ia saksikan. Beliau mengatakan bahwa aku tadi berhadapan dengan binatang yang menyamar jadi kanguru besar. Namun Maddie tampak ragu dan tidak mempercayai ceritanya. Saat Smithy berusaha meyakinkan tentang sosok kanguru aneh yang dia lihat, terdengarlah suara gaduh dari arah bar di dekat mereka. Tanpa memperdulikan cerita Smithy, Maddie langsung menuju bar tersebut. Sampainya di sana, ternyata kegaduhan itu disebabkan oleh dua pekerja tambang yang sedang garlut. Dan pria bernama Dave yang merupakan atasan mereka berusaha melerai pertikaian itu. Melihat situasi yang tak terkendali, Maddie segera mengambil tindakan. Dan sebagai hukuman karena telah membuat kekacauan, ia memerintahkan kedua pekerja itu untuk pulang dengan berjalan kaki. Hebatnya tak satu pun dari mereka berani melawan, sebab Maddie adalah penegak hukum satu-satunya di wilayah itu yang sangat dihormati oleh semua orang. Get up. Whoa. Hello. Walk, but you're not driving anywhere. Nah, what? It's in his sleep. Kemudian Maddie pun menghampiri pemilik bar itu yang bernama Donna. Di sini Maddie mengatakan, aku tadi bertemu dengan Smithy yang nampak seperti orang gila. Usus punya usus, Bu Donna dan Smithy pernah menjadi pasangan suami istri, namun hubungan mereka kandas karena faktor ekonomi. Singkat cerita, malam pun poek saat dua pekerja tambang tadi masih dalam perjalanan pulang. Salah satu dari mereka berniat kencing di pinggir jalan. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara aneh dari arah hutan. Dan saat mereka mengarahkan senternya, tiba-tiba Doi. Keesokan hari, Dave dan Donna menemukan mayat dua pekerja tambang tersebut. Tak berselang lama, Maddie pun tiba di lokasi. Dan saat melihat luka-luka pada tubuh korban, Dave dan Donna mengira penyebabnya adalah serangan hewan buas. Namun Maddie punya pandangan berbeda. Menurutnya luka-luka itu lebih mirip akibat ketabrak. Di saat bersamaan, Smithy yang sedang mencari anjingnya secara tak sengaja bertemu dengan mereka. Lantas beliau pun segera memberitahu bahwa kedua pekerja tambang ini telah dibunuh oleh makhluk yang pernah ia ceritakan sebelumnya. Tapi sayang, tak satu pun dari mereka yang mempercayai ucapannya. Merasa cerita itu tidak masuk akal, lantas Maddie pun langsung mengusir Smithy. It's a zombie.
Setelah itu, Maddie menemui seorang ahli forensik untuk memeriksa jasad kedua pekerja itu. Sang ahli forensik mengungkapkan adanya keanehan pada luka-luka yang ditemukan di tubuh korban. Ia menjelaskan bahwa luka itu bukan berasal dari serangan pisau atau benda tajam lainnya. Akan tetapi karena peralatan yang tersedia sangat terbatas, ia tidak bisa memastikan secara pasti penyebab utama kematian mereka. Tak berselang lama, rekan dari Maddie menelpon untuk memberikan informasi penting mengenai seorang pria yang diduga dalang dari kematian kedua pekerja tersebut. Pria itu adalah karyawan baru di lokasi tambang tempat para korban bekerja. Dan nama terduga si pelaku adalah Ruben. Tanpa banyak omon-omon, Maddie segera pergi ke pertambangan untuk mencari dan menemui pria tersebut. His name is Ruben Williams. Dave, can you get one of your new workers to meet me? And if he doesn't have an alibi... Setibanya di lokasi tambang, Maddie segera menginterogasi Ruben. Di mana keberadaan kau saat malam terjadinya insiden kematian dua pekerja itu? Namun Ruben tampak kebingungan dan tidak memahami apa yang sedang ditanyakan. Tak ingin tertipu oleh sikap polos Ruben, Maddie memutuskan untuk menahannya dan memasukkan Ruben ke dalam sel. Beberapa waktu kemudian saat Maddie berada di bar milik Donna, seorang ibu dan sang anak yang bernama Troy menemuinya. Si ibu menanyakan apakah pelaku pembunuhan itu sudah ditangkap. Lantas Maddie pun menjawab, "Sudah ibu, tenang saja." Mendengar kabar baik itu, Troy sangat senang karena ia bisa olahraga dengan aman. Namun seperti yang kita tahu, Ruben bukanlah pelaku sebenarnya. Kemudian saat malam harinya ketika Troy sedang jogging melewati hutan, seketika ia merasakan ada sesuatu dari balik hutan. Dan tiba-tiba di sisi lain, ibunya Troy yang gelisah karena anaknya tak kunjung pulang, beliau pun langsung menelpon Maddie tentang situasi tersebut. Kemudian saat Maddie datang untuk membantu mencari, sang ibu justru menemukan Troy sudah tewas dengan kondisi mengerikan. Sambil diliputi tangisan mendalam, ibu Troy kembali mengungkit soal Maddie yang mengatakan bahwa anaknya aman selama latihan. Tapi kenyataannya malah bertolak belakang. Mendengar ucapan itu membuat Maddie dilanda rasa bersalah. Lantas ia pun memberanikan diri untuk menceritakan seluruh kejadian pada Donna. Sejak saat itu, Maddie mulai mempercayai peringatan Smitty. Apalagi ia juga melihat banyak jejak kaki hewan di lokasi TKP. So what's going on? It's worth checking, right? I told her we'd all be safe. Actual animal that actually... Beres mengobrol dengan Donna, lantas Maddie pun mengunjungi Smitty di rumahnya. Nah, di sini barulah terungkap ternyata ayah Maddie dan Smitty dulunya adalah sahabat dekat dan beliau juga merupakan mantan tentara. Saat mereka mengobrol, Smitty membagikan sebuah kisah yang belum pernah Maddie dengar, yaitu cerita tentang pertama kali ia bertemu dengan ayah Maddie saat mereka bertugas di Vietnam. Smitty mengisahkan bahwa pada tanggal 30 Juni 1971, ia dan ayah Maddie mengalami sebuah insiden mengerikan. Saat itu, markas tempat mereka tinggal diserang oleh makhluk misterius yang sulit dijelaskan secara nalar. Dalam keadaan genting, mereka berdua bertahan dengan segala cara untuk melawan dan menyelamatkan diri. Namun apa daya, situasi malah semakin kacau dan terpaksa sang komandan mengambil keputusan besar, yaitu memerintahkan serangan udara menggunakan bom dari pesawat tempur. Walaupun tindakan ini bisa menghancurkan segalanya termasuk mengorbankan ayah Maddie, tetapi serangan ini dilakukan demi memusnahkan makhluk yang menyerang mereka. I know you have. I believe you can do. Just don't think you're really seeing things clearly. Tapi anehnya ketika pesawat tempur itu tiba di lokasi, malah tidak terdengar suara bom yang dijatuhkan. Dan lebih anehnya lagi, seluruh pesawat tempur itu justru hancur tanpa sebab yang jelas. Smitty mulai curiga bahwa kehancuran tersebut disebabkan oleh makhluk misterius yang menyerang mereka.
Setelah mendengar kisah itu, Maddie pun mengungkapkan, maksud kedatangan aku ke sini hanya ingin mengajak Smitty berburu kanguru yang sebelumnya disebutkan, dan aku juga akan mengajak beberapa pekerja tambang untuk melakukan pemburuan ini. Mendengar hal tersebut, Smitty pun setuju dengan senang hati. Bullets, knives. And when our commanding officer This space that you saw, can you track it? change you when you see it. Okay, just make sure you ring. Singkat cerita, pada keesokan harinya terlihat mereka mulai mempersiapkan segala peralatan untuk berburu. Dave mengajak 3 anak buahnya beserta Smitty dan Donna yang sudah berkumpul. Setelah semua tetek bengek peralatan siap, lantas mereka pun langsung berangkat menuju hutan. Saat di tengah perjalanan, Dave beserta anak buahnya memisahkan diri, di mana mereka mengambil jalur yang berlokasi dekat dengan area kematian 2 pekerja tambang. Sementara Maddie, Smitty, dan Donna melanjutkan perjalanan ke dalam hutan, tempat yang sering digunakan orang untuk berkemah. It's gonna be dark soon, so let's check out here. Well, actually, Mereka pun terus menyusuri hutan hingga sampailah di camping ground dekat rawa. Namun tiba-tiba Smitty mendengar suara mencurigakan dari arah kejauhan. Lantas ia pun mencoba mengecek asal suara itu bersama Donna. Sedangkan Maddie akan mengecek sebuah tenda yang berlumuran darah. Dan tenda ini merupakan tempat tewasnya para remaja saat di awal film. Namun saat Maddie memeriksanya, mayat yang seharusnya ada di dalam sudah hilang entah dibawa kemana. Tak terasa hari semakin poek, terlihat Dave bersama 3 anak buahnya tiba di lokasi peternakan. Di sana mereka menemukan bangkai sapi dengan perut yang berlubang. Tak berselang lama, Dave mulai merasakan adanya kejanggalan di sekitar mereka. Ia pun memerintahkan anak buahnya berpencar untuk mencari petunjuk. Dari pencarian ini, salah satu anak buah Dave menemukan target yang mereka cari. Namun mereka sadar bahwa hewan yang mereka buru adalah seekor kanguru. Namun kanguru itu terlihat sangat aneh, hingga pada akhirnya satu persatu anak buah Dave harus tewas mengenaskan. Menyadari bahwa semua anak buahnya mati, Dave langsung kabur secepat mungkin. Tapi sayang, usahanya untuk kabur malah berakhir sia-sia. Di sisi lain, Maddie dan teman-temannya yang mendengar suara keras dari arah peternakan, mereka pun segera menghampiri asal suara tersebut. Dan ketika sampai, mereka menemukan Dave dalam kondisi terluka parah. Meskipun Maddie sudah berusaha menyelamatkan nyawa Dave, tapi sayang takdir berkata lain, di mana Dave harus tewas akibat darah yang terus ngocor. Kemudian saat mereka kembali ke mobil, Maddie kembali mengingat tentang peristiwa ayahnya saat beliau meninggal. Nah, disinilah Smitty mulai mengatakan sejujurnya pada Maddie. Ternyata penyebab ayah Maddie tewas bukanlah tugas militer, melainkan karena mabuk. Saat itu, Maddie sedang berenang di sebuah danau sambil ditemani oleh ayahnya. Nah, si ayah yang terlalu banyak minum ciu membuat dirinya berhalusinasi dan seolah-olah melihat Maddie tenggelam, yang padahal tidak. Akibatnya, ayah Maddie harus tewas akibat kejedot batu. Sungguh kematian yang sangat konyol. Setelah Smitty menceritakan fakta tersebut, tiba-tiba seekor kanguru muncul yang langsung menyerang mereka. Walaupun sudah ditembak beberapa kali, kanguru itu masih saja kuat. Tapi beruntung, Maddie langsung tancap gas dan segera menyelamatkan diri. Drive, Maddie! Drive! Get us out of here! Stop, Maddie! How's that thing still alive? Akan tetapi bukannya kabur, Maddie malah memutar balik mobilnya dan berniat menabrak kanguru itu. Namun sayang, pergerakan kanguru itu lebih cepat dan berhasil menghindar.
sehingga membuat mereka malah menabrak tangkal Awi. Di sini, Maddie berencana segera memberitahu penduduk desa tentang kanguru aneh itu, tetapi karena tidak ada kendaraan, terpaksa mereka harus berjalan kaki menuju rumah Smitty, karena rumah dialah yang paling dekat. Namun ketika Maddie menyiapkan mobil untuk berangkat ke desa, secara tiba-tiba anjing Smitty yang sebelumnya menghilang kini kembali. Dan saat lampu rumah sudah menyala, Donna segera menghubungi kantor polisi pusat untuk meminta bantuan. Tapi sebelum mereka pergi, kanguru itu muncul lagi. Namun beruntung dari kejadian ini mereka berhasil lolos. Setibanya di bar milik Donna, mereka segera memberitahu warga desa mengenai keberadaan kanguru aneh tersebut. Maddie juga menyuruh mereka untuk segera menutup pintu dan jendela karena kanguru aneh itu sedang berkeliaran di luar. Tak berselang lama, atasan Maddie dari kepolisian pusat akhirnya datang ke lokasi. Lantas mereka pun berusaha memanggil komandan polisi itu dari dalam bar. Namun sayang, teriakan mereka tidak terdengar. Akibatnya, komandan tersebut harus menjadi korban dari kanguru jurik itu. Maddie. Dalam situasi panik, Maddie segera memerintahkan warga yang ada di bar untuk berlindung di ruang bawah tanah. Dan ketika kanguru itu berhasil menjebol pintu bar, Maddie dan Smitty segera mencari tempat aman untuk bersembunyi. Kemudian mereka pun mencoba mengalihkan perhatian dengan melemparkan tongkat kayu. Di saat bersamaan, tanpa diduga anjing milik Smitty malah menggonggong keras, sehingga membuat si kanguru mengetahui keberadaan para warga. Merasa keselamatan warga terancam, mereka bertiga pun memberanikan diri untuk menghadapi kanguru itu. Maddie! Pada akhirnya, mereka pun berhasil membunuh zombie kanguru itu. Dan para warga pun mulai keluar dari tempat persembunyiannya. Adegan selanjutnya, kita diperlihatkan dengan si ahli forensik yang merasa kebingungan. Karena dua mayat yang seharusnya ada di situ tiba-tiba menghilang. Namun ternyata mereka semua sudah menjadi zombie dan mulai menyerang para warga dan para pekerja tambang. Pada akhir cerita, terungkaplah bagaimana seekor kanguru itu bisa berubah menjadi monster. Ternyata penyebab utamanya adalah dari limbah tambang yang mencemari desa mereka. Dan film pun anggusan. Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di Desa Kuvukilan mengucapkan hartur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Hansip, the one and only closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.